Hai, jumpa lagi dengan Kabar Baik. Kabar baik kali ini, di kisah sebelumnya, tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya tidak membuat Yesus menjadi hina, melainkan justru memenuhi statusnya sebagai guru dan Tuhan atas murid-muridnya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang melayani. Sejak awal, Yesus sendiri yang memilih ke-12 murid-muridnya. Dia tahu masa lalu dan seperti apa karakter murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot. Yesus Kristus sudah mengingatkan dia dan memberikan kesempatan kepada Yudas Iskariot untuk berubah. Dalam Yohanes 6 ayat 70-71, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 muridnya itu. Saat Yesus dengan jelas mengatakan ini, Yudas pun ada di situ. Dia tahu dan mendengar sendiri peringatan Yesus. Seharusnya Yudas yang merasa tertegur dalam hatinya segera bertobat, karena ia sudah diingatkan sejak awal. Yudas memilih untuk diam dan tidak meresponi teguran Yesus itu dengan penyesalan. Keinginan licik dan keserakahan Yudas pada kekayaan masih menguasai hidupnya. Dalam Yohanes 12 ayat 4-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Meskipun keserakahan Yudas dibungkus dengan alasan yang terdengar baik dan berjiwa sosial, dari peristiwa ini terlihat jelas bahwa Yudas masih belum berubah. Waktu 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus, ketika beberapa murid lain sudah mengalami perubahan dalam hidup mereka menjadi lebih baik, Yudas Iskariot tetap mengeraskan hati dan mengikuti keserakahannya. Keserakahan pada kekayaan terus menghanyutkan dia semakin jauh. Bisikan iblis kepada Yudas Iskariot membuat dirinya semakin dikendalikan oleh iblis, sekalipun untuk berkhianat pada gurunya sendiri. Sebagai guru yang dekat dengan muridnya, Yesus sangat sedih karena ia tahu bahwa justru melalui Yudas yang telah mengikut bersamanya selama ini, hanya dengan 30 keping perak, membuat Yudas buta dan rela menjadi alat iblis untuk berkhianat kepada Yesus, gurunya sendiri. Namun Yesus kembali mencoba untuk mengingatkan Yudas Iskariot saat jamuan makan dengan para murid-muridnya. Dalam Yohanes 13 ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Seharusnya dengan mendengar langsung perkataan Yesus, "Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku," itu sudah dapat menyentuh dan mengena di hati Yudas untuk tobat.
Yesus masih tetap berharap agar Yudas mau bertobat. Padahal saat mendengar perkataan Yesus tadi, murid-murid yang lain menjadi resah, khawatir, takut dan saling bertanya seorang kepada yang lain. Tetapi mengapa Yudas hanya tenang dan sama sekali tidak merasa bersalah? Yudas sama sekali tidak mengubah keputusannya untuk menyerahkan gurunya kepada para imam dan ahli Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang terlihat bersalah dan menyesal di antara mereka, dan tidak ada seorang murid pun yang tahu siapa pengkhianat di antara mereka, Petrus meminta Yohanes bertanya kepada Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 26-27, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tindakan Yesus memberikan roti yang sudah dicelupkan pada saat perjamuan biasa dilakukan tuan rumah bagi tamu kehormatan. Tindakan Yesus itu memperlihatkan kasih-Nya kepada Yudas Iskariot. Namun sekali lagi, sebetulnya ini merupakan kesempatan bagi Yudas untuk kesekian kalinya untuk menyesali dan bertobat. Tetapi Yudas hanya mau menerima roti dari Yesus tanpa mau membatalkan niat jahatnya. Yudas tetap bertahan dalam niat jahat dan keserakahannya. Apa yang Yudas lakukan membuka jalan bagi iblis. Dari semula yang hanya membisik kepada Yudas, kini iblis telah merasuk dan menguasai Yudas Iskariot. Bacaan kita kali ini terambil dari Yohanes 13 ayat 21-30. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Demikianlah firman Tuhan.